Selamat pagi Bunda Emma, apa Selamat pagi, kabarnya? selamat pagi Bunda Rai, puji Tuhan, kabarnya sehat. Anak-anak yang di rumah, Bunda berharap anak-anak yang ada di rumah tetap sehat selalu dan tetap sukacita. Walaupun tetap beribadah dari rumah saja ya Bunda. Iya, benar sekali Bunda Rai. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ibadahnya masih tetap secara online, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, anak-anak kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, liturgos kita pada hari Minggu ini adalah Bunda Emma dan Bunda Rai dan ada Kak Kak Etan. Etan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Bunda undang kalian untuk bangkit berdiri karena kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersatu di dalam doa, kita akan mulai ibadah kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus mau pimpin dan sertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita harus siapkan apa saja Bunda? Apa Bunda ya? Alkitab, jangan lupa. Alat tulis seperti pulpen dan buku kecil. Mungkin ada catatan-catatan kecil dari kakak atau Bunda ya, Bunda Rai? Iya. Nah, anak-anak untuk menyambut firman Tuhan kita hari ini, Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Kidung Ceria dari 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Rai. Anak-anak, kita lipat tangan dan kita berdoa. Kita menghadap Tuhan ya anak-anak ya. Bapa dalam sorga, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami. Juga dapat kami lakukan dalam hidup kami. Berfirman oleh Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, berdoa. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, Bunda ajak anak-anak untuk duduk yang manis, diam, dan buka Alkitabnya. Dan Bunda harap anak-anak juga masih tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah himpa dan pembacaan firman Tuhan
minggu hari ini terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 yang dibacakan oleh teman anak-anak bernama Fania Adifa Sanjaya dari Bajem Negara. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu hari ini berjudul Menolong yang Lemah. Menolong yang lemah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di saat masa pandemi ini, kita semua pasti kekurangan ya. Nah, walaupun kita kekurangan, apakah anak-anak membiarkan begitu saja jika ada teman kita yang mengalami kelaparan atau mengalami kesusahan? Tentu saja tidak ya anak-anak. Anak-anak Tuhan harus siap mau membantu teman kita yang kesusahan. Dan harus juga berani bersaksi juga untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Allah masih mempercayai anak-anak dan bunda untuk bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Rasul Paulus ingin menyampaikan pesan kepada jemaat di Roma, baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Pesannya adalah bagaimana cara hidup benar sebagai pengikut Yesus. Bagi Rasul Paulus, kesadaran akan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus hendaknya membuat setiap orang percaya memiliki cara hidup seperti yang Yesus sudah teladankan. Nah, cara hidup seperti apa ya yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada manusia? Ayo, anak-anak ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali anak-anak. Yaitu hidup dalam kasih. Rasul Paulus juga ingatkan bahwa cara hidup yang benar sebagai pengikut Yesus yaitu mau menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya, kita yang telah dikuatkan oleh Tuhan Yesus melalui anugerah keselamatannya harus mampu menunjukkan sikap kepedulian yang saling memperhatikan dan menguatkan di dalam Tuhan Yesus. Hal ini kita ketahui, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan teladannya yang tidak mementingkan diri sendiri. Di mana anak-anak ketahui, Tuhan Yesus rela menanggung cercaan bahkan dosa manusia. Di mana Tuhan Yesus juga dikhianati oleh muridnya. Ada yang tahu nggak murid siapa saja yang mengkhianati Tuhan Yesus? Iya, pinter sekali ya anak-anak Tuhan ini ya. Iya, seperti Yudas Iskariot dan Petrus yang menyangkalnya. Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan salib untuk menebus dosa-dosa bunda dan dosa anak-anak dan bahkan dosa manusia. Minggu ini Tuhan Yesus melalui firman-Nya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus rindu melihat anak-anak dan bunda senantiasa berani hidup saling menanggung kelemahan orang yang lemah. Dengan siap sedia membangun kehidupan sesama
untuk lebih mengasihi Kristus. Contohnya, 1. Hidup saling menolong, saling membantu, serta saling melengkapi seperti teman yang kekurangan, anak-anak harus membantunya dengan berbagi. 2. Anak-anak harus selalu mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan. 3. Membangun persekutuan dalam kasih Kristus. Misalnya, jika ada teman yang malas mengikuti IMPA, anak-anak harus berani mengingatkan dan mengajaknya untuk hadir dalam ibadah IMPA. Dan anak-anak juga harus saling mendoakan. 4. Anak-anak harus berani menegur teman-teman yang melakukan tindakan yang tidak benar. Namun, tidak hanya sekedar menegur, tetapi juga membimbing mereka untuk tidak melakukan tindakan yang tidak benar itu lagi. Misalnya, jika ada teman yang suka mengganggu atau memukul teman, atau suka menyontek dalam perbuatan yang merugikan orang lain, anak-anak harus berani menegur dan membimbingnya untuk ke jalan yang benar. 5. Anak-anak juga harus menjadi saluran berkat di tengah-tengah keterbatasan kita. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Untuk aktivitas, Bunda ajak anak-anak untuk menghafal ayat ya, yang terambil dari kitab Roma pasal 15, 1 sampai 2. Sekali lagi, Bunda ingatkan anak-anak ya, tetap semangat, bersukacita, dan terutama jaga protokol kesehatan. Ingat pakai masker, cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, serta jaga jarak, dan anak-anak juga jangan sering-sering keluar. Nah, sekali lagi Bunda ucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak, Bunda. Nah, ada tugas aktivitas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, untuk mengerjakan aktivitas ini, kalian boleh minta tolong sama siapa, Bun? Boleh minta tolong papa atau mama, atau kakaknya, atau oma opa Bunda ya kalau ada. Untuk menyiapkan bahan-bahannya Iya, ya, Bun? iya Bunda. Dan jangan lupa mungkin bisa difoto, hasilnya bisa dikirim kepada kakak Bunda yang ada di ranting. Nah, anak-anak, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 223. Yesus menginginkan daku. Gerakan ya anak-anak ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, kita akan berdoa, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Bunda Rai. Terima kasih Bunda Emma. Iya Bunda Rai. Anak-anak, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Terlebih hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, memampukan kami untuk kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menolong orang yang lemah dalam keadaan kami yang terbatas ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, baik yang di pusat sampai yang di daerah. Terlebih khususnya Tuhan pemerintahan Bali. Kiranya Tuhan mau memberkati dan memulihkan dari COVID-19 ini. Dan supaya kembali seperti dulu perekonomiannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami di muka bumi ini. Khususnya GPID Maranatha dan Pasar. Kiranya Tuhan pulihkan supaya pelayanan gereja kami menjadi nyata dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Bali khususnya. Berkati juga para orang tua kami di dalam mereka, dalam segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau anugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau memberkati, mau memberikan kesembuhan seturut dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak, bunda, yanda. Kiranya Tuhan memakai kami untuk terus berproses, untuk tetap setia melayani Tuhan. Juga bagi tim multimedia, pemain musik, di dalam ibadah pelayanan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Inilah syafaat kami Tuhan. Di atas semuanya itu ampunkanlah kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. 2 bait ya, bait yang pertama dan bait yang kedua. Gerakan ya Bun. Iya Bunda Rai. Di rumah, persembahan yang sudah anak-anak berikan tadi nanti bisa minta tolong ke mama, papa, atau kakak kalian untuk dibawa ke gereja ya Bun. Iya benar sekali Bunda Rai. Nah kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak ya. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau bersama-sama menutup ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 203, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita dan kita pakai gerakan ya, ikuti bundanya.
Siapa dengar derita kami dan berilah cahayamu. Bantuanmu berikan jangan menjenguk, berilah cahayamu. Berilah berita Injil, penyesat yang terdekat. Berilah berita Injil, penyesat yang terdekat. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Bunda Emma. Terima kasih Bunda Rai. Sama-sama Bunda. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdiri, kita lipat tangan, dan kita tutup mata. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan sedikit dari apa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami melalui orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati persembahan kami ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan sudah pimpin dan sertai kami mulai dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati dan tetap menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari anak-anak kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Nah, Bunda hitung ya. Anak-anak juga hitung di rumah sendiri. Ayo Bun, kita hitung bersama-sama. Ya, ayo Bunda, sampai 3 Bunda Rai. Ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.